Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam program Saprahan Sahabat Permata berbagi kisah dan teladan. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan baik lahiriah maupun batiniah. Semoga menjadi wasilah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan umat dan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya juga senantiasa tercurah kepada para keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman, terkhusus kita yang saat ini sedang menikmati program Saprahan menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema menggoda syaitan. Tema ini sekilas memang bertolak belakang dengan apa yang saat ini kita pahami. Bahwa selama ini kita yang pahami adalah bahwa setanlah yang menggoda kita. Namun hari ini kita coba kembali melihat dalam kenyataan kehidupan kita, ternyata bisa saja bukan setan yang menggoda kita, tetapi kitalah yang menggoda setan itu untuk senantiasa menggoda kita. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita buka dalam Al-Qur'an, terdapat banyak sekali ayat-ayat Allah yang menyatakan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Di antaranya dalam Quran surah Fatir ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innasyaitana lakum adu fattakhidhu aduwa. Innama yad'u hizanuhu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi. Maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyalanya. Fatir ayat yang ke-6. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ayat tersebut terdapat sebuah kisah yang menarik yang pernah disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustaz Salim Afillah, terkait perlakuan kita terhadap setan dalam kehidupan sehari-hari. Alih-alih menjadikan setan itu sebagai musuh yang nyata dalam kehidupan kita, kerap kali justru kitalah yang menggoda setan itu untuk senantiasa dekat dengan kita. Dikisahkan bahwa suatu hari ada murid Imam Al-Ghazali yang bertanya kepada beliau, "Wahai guru, bukankah setan itu akan terusir jika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Sang imam pun menjawab, "Betul, wahai anakku. Lalu ada apa denganku? Aku telah mencoba banyak zikir yang engkau ajarkan, tapi justru setan yang terkutuk itu rasanya terus datang dan datang lagi, menggangguku, menggodaku dengan perasaan berbagai was-was yang akrab sekali dengan kehidupan." Lantas sang imam menjawab sambil tersenyum, "Bagaimana pendapatmu, wahai anakku, tentang seorang yang berulang kali menghalau anjing dari tempat duduknya, tapi di situ dia selalu menyandingkan, menyiapkan tulang, jeroan, dan daging yang amat disukai oleh si anjing tersebut. Tentunya anjing itu pasti akan kembali lagi." Jawab si murid menanggapi pertanyaan dari si gurunya. "Meski diusir berkali-kali,
Karena di sisi orang itu masih tersaji hal yang mengundang dia untuk datang, maka dia akan datang pula. Imam Al-Ghazali kemudian melanjutkan, begitu pula lah dengan zikir kita. Adalah hal yang ditakuti oleh setan yang terkutuk. Ia akan lari terbirit-birit tiap kali lisan dan hati kita melantunkan wirid dan zikir itu. Tapi ketahuilah bahwa ia akan selalu kembali selama di dalam hati kita, di dalam dada kita, selalu menyuguhkan hal-hal yang menjadi kegemaran dari setan. Sang murid kemudian menjadi lebih heran dan bertanya, apakah itu, wahai guru? Sang guru pun menjawab, penyakit hati, seperti sombong, tamak, dan kedengkianlah yang mengundang setan itu untuk kembali, terus datang dan menggoda diri kita. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah singkat tersebut dapatlah kita maknai bahwa mungkin selama ini jangan-jangan bukan setan yang tidak ingin pergi dari kita, namun sebaliknya kitalah yang selalu merayunya untuk selalu kembali kepada kita. Setan terpesona dengan takabur kita, tergoda untuk membesarkannya pula. Ia pun terpesona oleh kerakusan kita dan tergoda untuk meraksasakannya. Ia terpesona dengan hasad, iri, dan dengki kita dan tergoda untuk meledakkan. Maka sungguh kita amat perlu mensucikan jiwa dari kotoran-kotoran tersebut. Mensucikan hati kita dari penyakit-penyakit tersebut. Agar setan tidak berminat untuk datang kembali di saat kita mengusirnya dengan zikir dan wirid. Dan lebih daripada itu, mari kita menghajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mampu membersihkan hati kita untuk kembali dapat bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemesraan yang paling berharga. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati ini adalah yang senantiasa akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika wajah yang ditatap oleh sesama manusia saja amat kita perhatikan kecerahannya, kehalusannya, dan kesegarannya, lalu kita rawat dengan pelembab, dengan skincare, hingga merona, maka hati yang ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Raja, sesembahan semua makhluk yang ada di muka bumi, tentunya memerlukan perhatian yang jauh lebih dalam dari perawatan dan skincare yang kita lakukan untuk wajah kita. Ia harus mendapatkan perhatian yang jauh lebih dalam untuk penjelitaannya. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, benarlah apa yang pernah diungkapkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau pernah menyampaikan bahwa obati hatimu dari penyakit-penyakitmu, karena sungguh hajat Allah kepada hamba-hambanya adalah kebagusan atau kejernihan hati mereka. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa menjaga hati kita agar senantiasa bersih dan terhindar dari penyakit-penyakit hati, agar selalu mampu menatap kebaikan dan berbincang mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu melahirkan amal-amal kebaikan dan menabur kemanfaatan dalam kehidupan. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Semoga kita berhenti untuk menggoda setan. Sampai bertemu di safrahan berikutnya. Sahabat permata berbagi kisah dan teladan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.